Bisa nggak yang namanya vaginismus itu disebabkan oleh hormon? Tidak bisa, Kang Cecep. Rata-rata yang mengalami vaginismus itu adalah wanita usia muda. Jadi bukan penurunan hormon ya, Dok? Tidak ada penurunan hormon, tidak ada. Itu. Jadi itu yang saya katakan bahwa yang namanya vaginismus itu adalah karena problem di otak yang salah. Jadi ada fobia yang bermanifestasi di organ reproduksi seorang wanita. Demikian. Nah ini Dok kan persoalannya kan persoalan doktrin, ini kan pengalaman panjang pada masa anak-anak ya, Dok ya. Apalagi tadi kan menarik juga disebutkan bahwa kebanyakan datang dari keluarga rohani. Nah, sebetulnya Dok, memang persoalan saya ini kan sekarang bukan di keluarga rohaniawan juga sih, selalu tabu. Iya, betul. Bagaimana teknik untuk membuka ruang diskusi mengenai seks pada usia sejak dini gitu, Dok? Supaya kita memang masuknya itu secara elegan gitu. Tidak kemudian mempertontonkan soal vulgar, tetapi pendidikannya itu bisa diterima oleh akal sehat lah. Dan menyelamatkan kaum wanita dari vaginismus. Ya, jadi ada banyak program sebetulnya yang baik itu adalah kita membuat yang namanya seks edukasi sedari dini. Anak usia SD, seks edukasinya model bagaimana? SMP, seks edukasinya model gimana? SMA, sampai yang mahasiswa. Jadi, sedari dini sebetulnya sudah harus dikasih tahu, Kang Cecep. Ya, sedari dini sebetulnya sudah harus dikasih tahu. Artinya bahwa mereka harus siap dalam suatu saat untuk menerima atau untuk melakukan yang namanya hubungan seksual dalam konsep rumah tangga atau pernikahan. Gitu. Nah, yang terjadi seringkali ya itu tadi Kang Cecep, ketidaktahuan itu dan hal-hal yang berbau mitos ya, indoktrinasi yang berbau mitos. Itu saya pikir yang harus kita kerjakan, yaitu seks edukasi sedari dini, Kang Cecep. Ya. Nah itu Bob ya. Bob ya, suaranya belum. Oke, maaf tadi kepencet Hanut. Oke, Dok. Jadi kalau misalnya kan ini dokter bilang ini karena ketakutan ya, Dok. Lebih ke arah ketakutan karena larangan gitu atau sesuatu yang tabu. Tapi kalau misalnya stres sendiri, Dok, maksudnya stres di luar karena kehidupan seksual ya, Dok, misalnya tekanan kerjaan atau kayak gitu-gitu juga mempengaruhi kah, Dok? Tidak. Jadi biasanya pada wanita yang sudah pernah mengalami atau sudah melakukan yang namanya hubungan seksual, dia akan sangat jarang kecuali dia mengalami yang namanya dyspareunia atau nyeri pada saat sanggama, itu namanya vaginismus sekunder. Satu saat dia akan trauma, Mbak Via, Kang Cecep, trauma sehingga akhirnya akan dia mengalami nyeri. Ya, dia akan bisa mengalami nyeri. Ya, dia bisa terjadi. Ya, jadi karena adanya satu kondisi dyspareunia, nyeri pada saat sanggama karena apa? Mungkin karena pembasahannya berkurang, karena yang namanya hormonnya berkurang. Ya, semua itu bisa mengakibatkan libido yang berkurang pada wanita, akhirnya mengakibatkan nyeri dan akhirnya mengalami vaginismus yang sekunder. Tetapi vaginismus primer itu dari usia awal masuk pernikahan. Dan stres atau namanya tekanan hidup atau kerja tidak pernah menyebabkan vaginismus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.